Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini, ya, saya mendapatkan kiriman. Ya, nah ini kirimannya, saudara. Masih utuh ini. Dan ini berisi kitab juga ini ya, sebagaimana juga kemarin ya. Ini berisi kitab. Kita lihat, saudara. Jadi kiriman ini kita buka ya. Kita buka. Ini agak bungkusnya agak lumayan ini. Oke. Ya. Oke. Wah, ini berisi 3 kitab, 2 kitab. Ya, 3 kitab ya. Ya, kasur ya. Oke. Gunting lagi. Oke, iya. Oke. Wah, ini ada 3 kitab ya. Oke. Oke. Ya ini, saudara. Jadi nah. Jadi ada itu, yaitu kitab yang pertama ini ya, saudara. Jadi tentang Sirah An-Nabawiyah ya. Sirah An-Nabawiyah ya. Yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Abdul Hamid bin Hisham al-Himairi ya. Al-Himairi. Jadi ini atau dikenal juga dengan Sirah Ibnu Hisham ya. Sirah Ibnu Hisham ya. Nah ini rujukan penting, saudara. Ini ada 2 jilid ya. Jilid pertama dan kedua ya. Nah ini jilid pertama, ini Sirah An-Nabawiyah jilid yang pertama, dan ini adalah jilid yang kedua. Nah ini kitab ini penting ya untuk menjadi referensi bagi kita, saudara ya. Jadi terutama dalam kaitannya dengan sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kitab yang kedua ini, saudara,
yaitu Syarhu Sama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ditulis oleh Li Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini juga tentang karakteristik, ya, karakter Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua kitab yang ditulis oleh dua orang ilmuwan yang berbeda, ilmuwan klasik begitu ya. Ini Sirah Nabawiyah ini, ya, Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisam ini adalah ditulis oleh Imam Ibnu Hisam, ya, pada abad ke-2 Hijrah, ya, atau ke-3 Hijrah, masuk ke-3 Hijrah. Beliau meninggal itu 218 Hijrah gitu ya, tahun 218 Hijrah. Jadi ini kitab yang klasik begitu ya. Ini juga hampir serupa dengan Tobaqotnya, kitab Tobaqotnya Imam Ibni Sa'ad gitu ya. Demikian juga hampir serupa dengan kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, ya, kitab Asyar Ibnu Ishaq begitu ya. Jadi kitab-kitab sejarah yang semacam ini sangat penting bagi kita untuk kita gunakan, ya, untuk memahami tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kehidupan atau wahyu, ya, wahyu pada awal-awal, ya, proses pewahyuan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya. Artinya bahwa wahyu atau Al-Quran itu tidak akan kita pahami tanpa kita melihat konteks sejarah yang terjadi pada zaman itu. Oleh sebab itu, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, tentu kita harus banyak membaca tulisan-tulisan sejarah yang terkait dengan ayat-ayat itu begitu ya. Ya. Sehingga kemudian kita paham betul bagaimana semangat wahyu yang diturunkan oleh Allah itu pada zaman itu, sehingga kemudian kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam wahyu itu sehingga secara pas dan sinkron begitu ya, sebelum kita menggunakannya dalam konteks hukum ataupun yang lainnya. Nah, ini pembacaan sejarah itu bagi kita semua, bagi orang-orang Islam, ini merupakan bagian yang tak terelakkan bagi kita, karena wahyu Al-Quran, ya, itu adalah juga muncul tidak lepas dalam konteks ruang dan waktu pada zaman itu. Oleh sebab itu, ketika kita memahami ayat Al-Quran, tentu tidak bisa kita melepaskan dari konteks waktu, ruang dan waktu pada zaman itu. Dan memang di dalam kajian-kajian tentang sejarah ayat turunnya wahyu itu yang dikenal dengan teori asbabun nuzul begitu ya. Ya, memang itu banyak perspektif terkait dengan masalah itu begitu ya. Memang kalau kita lihat dalam konteks kajian-kajian tentang nuzul itu, memang ada yang menyatakan ulama itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, sebagai contoh begitu. Jadi yang dianggap itu adalah bi umumil lafzi, ya, keumuman daripada lafaz wahyu itu, lafaz Al-Quran dan hadis, la bi khususi sabab, bukan kita mengambilnya dari sebab-sebab yang khusus itu. Ada juga para ulama yang menyatakan bahwasanya al-ibrah bi khususi sabab la bi
umumil lafaz. Jadi yang diambil itu, yang dianggap itu adalah sebab khusus daripada wahyu yang turun itu, bukan lafaz yang bersifat umum itu. Terlepas dari perbedaan di antara dua pendapat ini, saudara, bahwa memang sejarah untuk bisa kita memahami aspek wahyu, ya itu memang tidak lepas daripada konteks sejarah masa lalu, begitu. Ya, tidak lepas dari sejarah masa lalu. Dan para ulama itu di dalam melihat tentang kajian-kajian kewahyuan itu ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ulama, begitu. Ada yang menyatakan bahwa untuk melihat ayat-ayat Al-Qur'an itu memang kemudian kita melihatnya dalam konteks, ya, kita melihatnya dalam satu konteks tertentu, begitu. Dan itu dibedakan dalam dua kategori, dalam konteks khusus dan dalam konteks yang bersifat umum, atau sebab yang bersifat khusus ataupun sebab yang bersifat umum. Ya, kalau sebab yang bersifat khusus itu memang kemudian kita harus membaca tentang asbabun nuzul, ya, teori-teori asbabun nuzul. Ya, sebagai contoh umpamanya yang ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi, atau kitab Lubabun Nukul, begitu. Jadi ayat-ayat itu ada sebab-sebab khususnya yang turun, begitu ya. Yaitu para ulama ada yang mengkodifikasikan tentang hadis-hadis yang terkait dengan asbab atau sebab daripada ayat-ayat itu turun atau diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah sebab yang bersifat umum. Ya, sebab yang bersifat umum itu adalah kondisi atau konteks sosial, ya, yang melatar belakangi secara umum yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu untuk bisa membaca konteks sosial secara umum itu, maka kita harus bisa atau mengerti tentang realitas sejarah pada zaman itu, ya. Untuk bisa membaca tentang realitas masa lalu secara holistik, secara umum itu, maka kita harus banyak membaca tentang sirah nabawiyah, begitu ya. Ya, sebagaimana yang ditulis oleh ini Imam Ibnu Hisam, kemudian juga yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, begitu. Ini salah satu cara untuk bagaimana kita bisa memahami tentang karakteristik secara umum yang terjadi pada zaman itu, sehingga kemudian ayat-ayat Al-Qur'an itu atau syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, saudara. Jadi sejarah, ya, bagi kita itu penting. Ibaratnya sejarah itu bagi kita, bagi pengkaji Al-Qur'an dan Sunnah itu ibaratnya sebagai satu tangga, ya, ibaratnya satu tangga ataupun jembatan untuk bisa menyampaikan kita pada satu pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau bahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita ketika membaca itu tidak kemudian salah konteks, begitu ya. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an tidak salah menempatkan, ya, daripada ayat tersebut. Itu kalau kita ngerti betul bagaimana konteks umumnya, bagaimana konteks khususnya daripada ayat tersebut, sehingga kemudian kita bisa menarik makna dari ayat-ayat yang bersangkutan itu ke dalam konteks kita yang sekarang ini, begitu. Kalau kita salah di dalam memahami konteks, ya, sosial yang terjadi di mana ayat itu turun, gitu kan, maka ketika kita menarik nilai-nilai dari ayat-ayat itu untuk era sekarang, maka akan terjadi kekeliruan dan kesalahan, ya, sehingga kemudian kadang-kadang tidak pas dan tidak relevan dengan konteks sosial kita, begitu ya. Nah, inilah pentingnya pembacaan sejarah secara kritis, begitu ya. Pembacaan realitas masa lalu terkait dengan wahyu Al-Qur'an itu, ya, yang dikontekkan dengan tarikh, ya,
yang dikontekkan dengan sejarah. Nah, begitu. Mudah-mudahan ya kalau kita ngaji begitu saudara-saudara, maka kita tidak lepas dari konteks historis itu tadi. Ya, kebetulan juga kita saat ini ya sedang ya kalau mengisi kajian-kajian keislaman begitu ya. Ini kitab yang semacam ini ada sangat dibutuhkan sekali ya. Kitab dibutuhkan sekali, apalagi kitab-kitab klasik yang semacam ini, yang mana ini memberikan satu gambaran realitas masa lalu yang lebih dekat pada kebenaran ya, karena ini ditulis oleh ulama-ulama klasik ya, terkait dengan realitas yang terjadi pada zaman itu. Oke, saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.